1 jam ke depan. Silahkan teman-teman siapkan penanya, siapkan kertasnya. If you do want to note something, and then please, okay? Tidak apa-apa, silahkan dicatat kalau memang ada yang perlu dicatat seperti itu. Jadi sebelum kita mulai, as usual ya, di kelas saya biasanya saya berdoa dulu supaya semuanya lancar. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alright, everyone, before we start our lesson today, let's pray together, shall we? Over. Oke, kita langsung mulai teman-teman ya. Diminta untuk teman-teman semuanya mute, oke? Kenapa kena mute? Karena hari ini kita akan bahas listening ya. Jadi nanti takutnya ada yang kena kendala. Oke, minta tolong di mute semuanya ya. Let's go, class. Okay, everyone. Welcome to the listening section. Here with me, Miss Uci. Oke, Kak Uci, boleh lah ya teman-teman bisa memanggil saya terserah Kak Uci atau Miss Uci. Nah, hari ini kita akan membahas listening dengan cara yang singkat, oke, tapi I hope that it will ease you to answer the listening section. Oke, kita mulai dari yang pertama teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah pernah ikut TOEFL listening section, ini tipe teman-teman ya. Teman-teman pasti tahu bahwa akan ada 50 pertanyaan. Oke, akan ada 50 pertanyaan di dalam listening section dan juga recordingnya itu akan hanya diputar 1 kali, begitu ya. Jadi teman-teman akan punya waktu yang terbatas dalam melaksanakan TOEFL listening section. So that's why you do need tips and tricks to do this, gitu ya. Tidak hanya pemahaman saja, tapi teman-teman juga harus punya cara yang tepat untuk melakukannya. Next, sebentar. Oke, jadi dalam listening section itu, untuk teman-teman yang sudah pernah ikut TOEFL sebelumnya, dibagi menjadi 3 ya, ada part A, part B, and part C. Part A itu diisi dengan short conversations, di mana akan ada 2 dialog, ya, 2 dialog antara speaker, dan itu pendek-pendek teman-teman. Di sini biasanya teman-teman merasa, listening itu mudah gitu ya kan, kita cuma tinggal mendengarkan 2 orang berbicara, dan kita tinggal menjawab gitu aja. Dan ini ada 30 pertanyaan. Sedangkan untuk part B, di sini kita punya long conversations, di mana conversation-nya akan lebih panjang daripada part A. Karena lebih panjang ini, sometimes you think that it would a little bit difficult for you, ya, it would be a difficult for you. Dan waktunya 60-90 detik saja, teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini tidak terlalu sulit pun tidak terlalu mudah begitu. Dan topiknya itu biasanya tentang students gitu. Jadi ada students yang lagi berbicara dengan students yang lain atau students dengan librarian, biasanya seperti itu. Sedangkan part ketiga, we have part C. Di sini akan ada 12 pertanyaan dan 12 pertanyaan ini diisi oleh mini lectures or mini talks. Okay. Mini lectures itu apa? Nah, mini lectures ini akan ada 1 orang yang berbicara tentang expertise-nya, tentang keahliannya dia, gitu ya. Nah, di sini setelah itu kita tugasnya hanya mendengarkan saja. Mendengarkan apa yang mereka bicarakan dengan informasi yang ia sampaikan, begitu. Oke. Dan biasanya untuk tema-temanya tentang American College atau universities, tapi tidak menutup kemungkinan juga kadang ada let's say tourism guides yang berbicara gitu ya, tourist guide yang berbicara atau ada scientist yang berbicara gitu. Jadi memang tergantung temanya seperti apa, tidak hanya tentang pelajaran gitu. So far sudah jelas ya, ada 3 sesi, part A, part B, part C. Part A percakapan pendek, part B lebih panjang sedikit, part C itu adalah percakapan yang diisi oleh 1 orang saja dan tugas kita hanya mendengarkan gitu. Untuk panjangnya seperti apa atau lamanya sama seperti part B teman-teman ya. Antara 60-90 detik begitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke previewnya ya. Preview masing-masing partnya, part A, part B dan part C itu seperti apa. Let's go. Oke, kita mulai dari part A dulu teman-teman. Oke, dari part A kita tahu ada 30 percakapan ya. Dan di sana 30 percakapannya itu diisi oleh rekaman speaker yang dilakukan oleh 2 orang ya kan. Dan mereka saling bercakap-cakap. Sudah gitu aja. Jadi kita cuma mendengarkan
Kira-kira mereka ngomong apa? Udah, kita tinggal jawab aja. Nah, kadang teman-teman kesulitan nih, karena pada saat listening TOEFL, kita tidak punya pertanyaannya di dalam lembar jawaban. Kita hanya punya opsinya saja. Ini yang membuat teman-teman kesulitan dalam menjawab. Oke, jadi alangkah lebih baiknya kita punya tips dan trik tersendiri untuk melakukan hal ini. Tipsnya adalah, pertama, teman-teman bisa memprediksi pertanyaan dan tema percakapan. Oke, yang kedua, teman-teman bisa fokus pada pembicara kedua. Yang ketiga, jangan panik terhadap kata demi kata. Teman-teman tinggal tangkap saja idenya dari isi percakapan begitu. Nah, dari 3 ini coba kita ulas dulu ya. Prediksi pertanyaan dan tema percakapan itu bisa dilakukan dengan apa? Dengan melihat setiap opsi di dalam nomornya. Nanti kita coba praktekkan, oke? Dengan syarat teman-teman harus mute semua ya. Lalu yang kedua, teman-teman harus fokus pada pembicara kedua. Fun fact teman-teman ya. Setelah saya mencoba ini ke beberapa kelas ya, pembicara kedua itu selalu memprovide kita atau menyediakan kita dengan jawaban yang kita butuhkan. Jadi speaker pertama itu menceritakan idenya, ya. Speaker kedua itu menceritakan jawabannya yang kita butuhkan, yang harus kita pilih di dalam opsi. That's why we do need to focus on speaker 2, begitu. Tapi dengan tidak mengabaikan speaker pertama ya. Oke. The next one, jangan panik terhadap kata demi kata. Seringkali itu teman-teman panik. Misalkan ada satu kata teman-teman yang nggak ngerti gitu, itu langsung ngeblank gitu kan. Aduh, ini tadi ngomong apa ya gitu. Padahal nggak perlu. Kita perlunya menangkap keseluruhan, oke, keseluruhan dari percakapannya, bukan kata demi katanya. Because in the end, we have to choose an options that have synonyms, okay, that have the same meaning with the conversation, bukan yang exactly the same kata-katanya, enggak. Makanya untuk hafalan kata itu enggak perlu, yang penting kita tahu maknanya apa, begitu. Nomor 4, jika kamu sama sekali tidak memahami nih, suppose that you do not understand anything at all about the conversation, cara terakhir adalah teman-teman silahkan jawab pertanyaan dengan memilih jawaban yang paling berbeda gitu aja. Paling berbeda itu apa? Ya, misalkan dari A dan D sampai D gitu ya, teman-teman bandingkan. Ini yang paling mencolok artinya yang beda tuh yang mana? Ya udah itu aja yang dipilih gitu. Karena seperti yang kita tahu listening section itu tidak ada pengurangan skor, teman-teman ya. Jadi sayang banget kalau misalkan itu dikosongi. Lebih baik teman-teman jawab walaupun itu hanya guessing smartly, okay? Tapi tidak dengan mengosongi. It's a big no. Apalagi di dalam TOEFL ya. The last one, pahami bentuk-bentuk functional expression. Nanti kalau teman-teman ikut di kelas kita nih, teman-teman akan mempelajari lebih detail tentang agreement, uncertainty, suggestion, surprise dan sebagainya. Itu sebagai bekal teman-teman juga untuk mengerjakan listening section dengan lancar gitu. Karena dengan begitu teman-teman mempelajari ekspresi di setiap functional expression. Begitu. Lanjut ya. Nah, ini dia general topics yang teman-teman bisa temukan untuk listening section, terutama yang part A ya. Ada business, environment, food, language and communication, and etc. I think you can read it by yourself. Oke, lanjut. Di sini kita punya part B sekarang. Part A sudah, kita ke part B. Kalau part B itu teman-teman, as I said before, that it contains longer conversations. Okay? Longer conversation here means that the conversation will be delivered in 60 up to 90 seconds, gitu ya, 60 sampai 90 detik. Dan yang berbicara ada 2 orang. Jadi saut-sautan, kita dengerin, kita nguping teman-teman ya. Nah, tipsnya untuk mengerjakan part B. Seringkali banyak peserta bilang part B, part C itu susah. Oke, daripada part A nih, part B, part C itu susah, nggak ngerti gitu ya, ngomong apa, panjang banget. Padahal kenyataannya teman-teman aja bisa dengerin video di YouTube ya, yang panjangnya lamanya 20-18 menit itu, dan itu bisa ngerti. Kenapa yang hanya 1,5 menit nggak bisa? Nah, analoginya kan seperti itu. Jadi sebenarnya you have to be interested in what you listen to, supaya teman-teman itu lebih mudah dalam menangkap maknanya, dalam menangkap conversation-nya. Nah, part B, part C itu sebenarnya lebih mudah teman-teman daripada part A. Oke, fun fact ya, unpopular opinion ini. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena part B dan part C itu menyediakan informasi untuk pertanyaan saja, tanpa perlu kita mencari sinonimnya. Jadi kalau di part A tadi kan
kita mendengarkan dua orang lagi ngomong gitu ya, dan kita harus nangkap maknanya. Habis itu kita pilih jawaban yang maknanya sama dengan yang disampaikan oleh speaker tersebut. Bukan tulisannya yang sama. Nah, sedangkan kalau part B dan part C, itu informasi yang disampaikan sama persis dengan apa yang harus kita jawab. Jadi rata-rata mereka tidak menggunakan sinonim di dalam opsinya. That's why ini lebih mudah. Part B dan part C itu lebih mudah daripada part A, teman-teman. Ini kalau teman-teman sudah tahu caranya, nanti pasti akan merasa demikian. Nah, pertama tipsnya ya untuk mengerjakan part B, you have to predict the theme. Memprediksi tema di setiap pertanyaan. Nanti kita sama-sama gali gimana caranya memprediksi tema di pertanyaan, oke? Lalu kita harus scanning point atau kata kunci di dalam pilihan jawaban. Jadi nanti kan ada pilihan jawaban 4 tuh. Kita harus scanning point-nya. Scanning point dengan apa? Dengan mencari kata yang sama. Atau misalkan kita mau men-scanning point dengan melihat, oke, jawaban A misalkan tentang geology gitu kan, jawaban B tentang biology, itu teman-teman perhatikan satu-satu. Kira-kira ini yang muncul di dalam rekaman itu yang mana? Nah, itu termasuk dalam scanning point. Jadi tergantung teman-teman mau scanning point yang cara apa begitu. Nah, ini juga bisa menghindarkan teman-teman dari ngeblank di tengah-tengah percakapan. Ya, kadang di awal fokus, di tengah-tengah teman-teman hilang gitu kan, nggak tahu kemana. Akhirnya nggak dengerin lagi. That's why sometimes part B is difficult for you. Nomor 3, kita pada saat menyimak conversation, teman-teman tuh harus paham tema dan topik yang sudah dibicarakan ya. Kayak gitu. Jadi, oke. Sebentar. Duh, kesel. Jadi, misalkan pada part B yang pertama, teman-teman, oke, ini membahas tentang medicine ya. Dilihatnya dari mana gitu kan? Dari introductory statement. Introductory statement itu kalau teman-teman yang belum tahu itu ada gini. Question 31 to 35. Ya. Listen to two students talking about medicine. Itu masuk dalam introductory statement. Seringkali banyak yang men-skip part itu karena dianggap nggak penting. Padahal di situ teman-teman tahu pertanyaan berapa sampai berapa yang teman-teman harus kerjakan dan tema yang akan disampaikan. Ya walaupun itu hanya secuil gitu, tapi itu membantu. So I hope that after this you do not neglect that, oke? Jadi teman-teman harus mendengarkan itu kalimat itu supaya teman-teman bisa punya jembatan, oke? Otaknya teman-teman tuh siap untuk mendengarkan listening tersebut gitu atau rekaman tersebut. Next, cermati situasi dan kondisi ketika percakapan berlangsung ya. Biasanya menyangkut tempat. 5W1H teman-teman ya. What, when, where, why, who, how itu teman-teman harus perhatikan. Oke, kalau misalkan talking about borrowing books berarti mungkin ini di library, ada library-nya nggak ya? Oh ya, ada library-nya. Berarti ini di library, kayak gitu teman-teman. Oh, kira-kira ini siang atau malam ya? Nah, itu teman-teman juga harus perhatikan. Seperti itu, oke? The last one, kita punya mengingat detail mencolok. Mengingat detail mencolok ini seperti apa? Contohnya mengingat tanggal, nama kota, nama orang, jabatan, satuan, dan currency. Oke? Ini harus teman-teman ingat ketika mendengarkan part B. Jadi, misalkan nanti ada bulan gitu ya, ada nama bulan, misalkan March atau Oktober, teman-teman harus ingat-ingat. Oke, March ini berhubungan dengan apa ya, gitu. Oktober ini berhubungan dengan apa ya, gitu. Karena nanti biasanya akan muncul pertanyaan-pertanyaan detail seperti itu. Oke, lanjut. Ini adalah topik yang teman-teman bisa lihat untuk part B ya. And then this one we have part C. Oke, the last one. Ini yang biasanya teman-teman anggap sulit ya. Part C ini terdiri dari 3 pidato, teman-teman, yang isinya adalah mini lectures, atau kita sebut dengan monolog ya, jadi hanya ada satu orang yang berbicara. Jadi jangan sampai teman-teman nanti menunggu orang kedua untuk ngomong ya, karena dulu ketika saya pertama kali tes TOEFL, I don't know anything about TOEFL yet, itu saya menunggu orang kedua untuk berbicara. That's why akhirnya ketika itu saya tidak fokus gitu ya, dan saya nggak bisa jawab pertanyaannya. So I hope that you don't have the same nightmare as me gitu. Nah, ingat part C hanya ada satu orang ya, dan kita tugasnya hanya mendengarkan begitu. Nah, tipsnya supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi di part C. Pertama, jika teman-teman punya banyak waktu,
Temukan kata kunci pilihan jawaban yang tertera di lembar soal. Iya, jadi sama seperti part B teman-teman. Scanning point is important supaya teman-teman punya titik acuan. Kenapa teman-teman harus mendengarkan, gitu ya? Tujuan teman-teman mendengarkan ini dapat info apa sih? Nah, itulah yang disebut dengan scanning point, ya. Jadi harus oke. Jadi untuk pilihannya A misalkan ada pilihan jawaban tentang school, ya udah teman-teman berarti harus mencari informasi tentang school itu di dalam rekaman. Jadi sudah punya tujuan gitu. Apapun kalau punya tujuan kan pasti excited ya mendengarkan ya gitu. Jadi nggak ngambang. Ini dengerin apa aku nggak tahu gitu teman-teman. Nah, yang kedua, pada saat menyimak conversation, teman-teman harus paham tema topik yang sudah dibicarakan. Melalui apa? Introductory statement. Jadi sebenarnya kalau kita bisa simpulkan ya, Part B dan Part C itu cara mengerjakannya sama. Oke, sama. Hanya saja beda di recordingnya. Kalau Part B, recordingnya ada 2 orang, ya, yang lagi ngomong gitu kan. Ya, Part C ini hanya ada 1 orang. Dan itu menceritakan atau memberitahu kita tentang informasi yang penting tentang suatu bidang ilmu. Itu aja teman-teman ya. Jadi sebenarnya part B dan part C itu tidak terlalu sulit if you know how to do it effectively and efficiently. Begitu ya. Oke. Lanjut, ini adalah academic topic yang biasanya teman-teman akan dapatkan. Ini kurang 1 ya. Biasanya juga ada, ini termasuk di sini teman-teman. Life sciences. Ini biasanya yang menjadi batu sandungan untuk teman-teman ya, apalagi kalau sudah menyangkut biologi gitu kan. Terus ada biasanya astronomi teman-teman ya, kayak misalkan ada eclipse, ada solar, itu ada kata kunci baru, ada vocabulary baru yang teman-teman belum pernah dengar sebelumnya, itu kadang membuat teman-teman kesulitan dalam mengerjakan part C. Jadi memang kuncinya dalam listening ini selain tahu tips and triknya, you do need to practice this. Oke, jadi teman-teman harus praktek juga gitu ya. Praktek dalam hal ini, praktek mendengarkan listeningnya. Dan 1 hari, misalkan teman-teman dengarkan 1 listening dan mencoba menjawab, that's okay gitu ya. Setiap hari rutin. Itu akan membantu teman-teman untuk terbiasa dengan vocab-vocab yang ada di vocabulary tersebut. Yang ada di listening tersebut begitu. Lalu kalau misalkan teman-teman kesulitan dalam mengerjakan part C, di mana ini selalu ada yang kesulitan di part C itu teman-teman cari tema apa yang sebenarnya membuat teman-teman itu susah. Apakah arts, apakah humanities, atau physical sciences, atau social sciences, atau astronomi, teman-teman pilih. Kalau saya itu kesulitannya di astronomi. Sehingga saya harus mencari teks tentang astronomi di dalam reading, reading TOEFL, saya coba kerjakan. Setelah saya kerjakan, saya koreksi sendiri, saya salahnya di sini. Nah, nanti kalau ada unfamiliar words, atau misalkan ada kata yang saya tidak pahami, itu saya coba translate dulu. Nah, dengan begitu, saya punya kosakata baru untuk modal saya listening. Nah, setelah saya belajar reading, saya langsung belajar listening teman dengan tema yang sama. Nah, itu akan membuat teman-teman lebih mudah dalam mengerjakan part C ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman. Oke, sekarang mari kita bedah satu-satu teman-teman ya, dimulai dari yang part A. As I said before, that part A consists of questions, short answers, short conversation. Nah, itu 50% teman-teman ya, adalah restatement atau paraphrasing, dan yang 20% adalah not directly stated, atau let's say inference question, teman-teman. Nah, 10%-nya yaitu adalah functional expressions, di mana teman-teman di sini harus hafal terms-termsnya, expression-nya ya. Bagaimana cara agreeing, bagaimana cara disagreeing, how to offer someone, how to invite, how to suggest, and how to request. Itu teman-teman harus tahu. Nah, nanti kalau teman-teman ikut kelas kita, teman-teman akan tahu bagaimana caranya mengerjakan functional expression ini. Begitu. Nah, ini kita lihat sekarang ya. Fun facts untuk part A, teman-teman. Pertama, commonly, benar tidaknya jawaban tidak dilihat dari persamaan bunyi yang ada di dalam rekaman. Jangan sampai teman-teman terjebak ya. Kadang gini, ketika teman-teman mendengarkan percakapan, terus menjawab, itu langsung bilang gini, tadi kayaknya saya dengar pil deh. Berarti yang ada pilnya nih yang benar. Padahal bukan seperti itu cara mainnya ya. Jadi teman-teman harus benar-benar paham. Ingat, tadi tips kita adalah, speaker pertama itu menyampaikan ide dari percakapan. Speaker kedua itu menyampaikan jawaban yang harus kita telaah
untuk memilih opsi. Oke, jadi usahakan jawaban kita itu maknanya sama persis dengan apa yang disampaikan speaker kedua. Bukan perkataannya yang sama, bukan katanya yang harus sama, tapi maknanya ya. Jadi beda teman-teman. Makna dan kata yang sama itu beda. We do need to focus on the meaning, not the words. Oke. Number 2, jawaban yang benar sering merupakan sinonim. As I said before ya, sinonim itu yang penting, oke? Bukan apa yang terdengar sama, bukan. Tapi teman-teman harus paham maknanya. Number 3, tidak ada pengurangan jawaban. That's why I force everyone, if you do want to have a great achievement or a great score in listening TOEFL, teman-teman harus mengisi semua jawabannya. Walaupun itu nggak bisa, diisi aja, jangan dikosongi ya. Tidak ada pengurangan nilai. Kayak eman banget, sayang banget. Keempat, terdapat 12 detik jeda dari soal. Jadi antara soal 1 ke 2 itu ada 12 detik. Nah, 12 detik ini akan teman-teman gunakan untuk menjawab pertanyaan sebelumnya dan juga untuk memprediksi pertanyaan apa yang akan datang di nomor selanjutnya. Sebentar lagi kita coba akan praktek ya, supaya teman-teman tidak awang-awang ini segala tips yang sudah saya berikan. Oke, ini adalah 3 skills that you need to tackle the problems ya. Pertama, again, focus on second speaker. Lalu teman-teman harus hindari bunyi yang sama. Hindari loh ya. Kalau saya bilang hindari ini berarti teman-teman harus consider it. Kalau misalkan ada kata yang sama itu kira-kira benar nggak sih ini jawabannya. Tapi ingat makna yang sama itu yang penting, bukan kata yang sama ya. Lalu yang terakhir, pilih jawaban sinonim. Iya, jadi biasanya part E itu dikuasai oleh sinonim-sinonim teman-teman ya. Misalkan not easy jadi difficult gitu kan. Complicated jadi not easy kayak gitu. Jadi jarang sekali ditemukan kata yang sama untuk pemilih choice di dalam part A. Kenapa? Karena di part A itu sudah mudah. Teman-teman disediakan percakapan yang sebentar. Masa mau diberi jawaban yang katanya sama gitu kan? Ini kayak anak SD gitu ya. Milih tinggal, aku dengar ini, yaudah aku milih ini. Ternyata bukan. Jadi kita harus memahami maknanya dulu, baru bisa memilih jawaban. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita praktis part A dulu ya, teman-teman. Supaya kita lebih mudah sebentar lagi. What is learned about Stephen or Gloria? Nah, ini kita sudah punya pertanyaannya ya. Beda nanti ketika listening yang sesungguhnya kita tidak punya pertanyaan, oke? Nah, kita lihat dari opsinya. He went to the shopping mall with her. He wrote her an email. He lent her some money. He plans to contact her later. Kak Santi, can you please mute yourself? Thank you. Layar nanti abi tadi ayam membatur gente tuh namun video atau di video kan terus video makin Kak Santiani, can you please mute yourself? itu guru Miss Suci. Iya, mute yourself Kak Santi, thank you. Kak Santi di-mute dulu dong, ini kita mau mendengarkan. Nah, sebentar ya. Kita coba dengerin teman-teman ya. Untuk praktis ini, oke, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Let's go, coba. Number 1. Stephen, did you ever write a letter to your friend Gloria? I sent her an email. What is learned about Stephen and Gloria? Oke, kalau teman-teman perhatikan di sini, oke, ada 2 orang yang sedang berbicara gitu kan. Nah, 2 orang ini menceritakan tentang sesuatu. Oke, kalau teman-teman tidak prepare sebelumnya, pasti teman-teman, aduh, ini akan mendengarkan tentang apa ya? Nah, padahal kita bisa menerka temanya dari opsi jawabannya, teman-teman. Contohnya nih, kita bahas ya. He went to the shopping mall with her. He wrote her an email. He lent her some money. He plans to contact her later. Nah, ini pengulangan katanya ada pada he dan juga her. Nah, kalau misalkan kita punya pengulangan kata seperti ini, teman-teman, ini loh menggambarkan question sebenarnya ya. Nah, questionnya ternyata tentang apa? What is learned about Stephen and Gloria? Apa yang bisa kita tangkap tentang Stephen and Gloria? Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman di dalam part A tidak menemukan
pertanyaan, teman-teman bisa menemukan pertanyaannya dari opsi, yaitu dari kata yang sama yang tertera dari A, B, C, sampai D. Begitu. Oke, mari kita dengarkan lagi, ada apa dengan Stephen dan Gloria? Kita mulai ya. Ingat, fokus ke speaker kedua, di mana speaker pertama akan memberikan tema ke teman-teman ya. Jadi nggak usah dihafal apa yang disampaikan speaker pertama itu. Cukup disaring aja, maknanya apa gitu ya, temanya apa. Speaker kedua itu adalah isi jawaban yang teman-teman harus pilih di dalam opsi. Oke, let's go. Number 1. Stephen, did you ever write a letter to your friend Gloria? I sent her an email. What is learned about Stephen and Gloria? Oke, dari sini kita tahu. Si cewek nanya gitu kan, apakah kamu ngirim letter ke Gloria gitu kan? Nah, Stephen jawab, oke. Jadi ini tentang email teman-teman. Sent her an email. Letter. Terus si Stephen jawab, I sent her an email. Nah, berarti jawaban yang tepat nomor 1 adalah yang mana? Yang bravo, he wrote her an email teman-teman ya. Jadi dia menuliskan si Gloria ini email begitu. Oke, lanjut. Ini adalah skripnya teman-teman ya. Did you ever write a letter to your friend Gloria? Oke, jadi tentang surat ya. Apakah kamu menuliskan surat untuk Gloria? Si Stephen jawab, I sent her an email. Jadi si Stephen itu daripada ngirim surat, dia ngirim email seperti itu. Lanjut teman-teman. Nah, ini saya sudah blok ya pertanyaannya untuk nomor 2. Supaya kita bisa menebak kira-kira, memprediksi ya. Memprediksi kira-kira pertanyaannya apa. Begitu. Hold on. Oke. Kita lihat dulu nih. Yang E ya, he has an appointment with the president. B, he was just appointed vice president. C, he is unhappy because he lost the election. D, he is going to serve as president. Kalau kita perhatikan ya, ingat kita bisa memprediksi soal dan juga bisa memprediksi temanya menggunakan kata yang sama ya. Kalau di sini kita lihat kata yang sama adalah presiden, teman-teman ya. Ada presiden 2 kali. Terus yang satu tema apa? Ada vice president dan juga ada election. Berarti ini temanya dalam ruang lingkup apa? Pemilihan, teman-teman ya. Entah itu pemilihan presiden atau pemilihan wakil presiden, kita nggak tahu. We just guess it, oke? Dan pertanyaannya tentang apa ini kira-kira? Tentang he. Oke, jadi ada apa dengan he dan juga tema pemilihan ini? Let's go, let's find out in recording. Number 2. I understand that Stewart is going to resign as vice president. As a matter of fact, he's so disappointed that he wasn't elected president, he's quitting the club. What does the woman say about Stewart? Betul kan? Jadi pertanyaannya tentang si cowok ya. What does the woman say about Stewart? Jadi Stewart ini kenapa? Mungkin teman-teman ada yang bisa jawab. Number 2 silahkan ditaruh di chat box teman-teman. ABCD-nya mungkin ada yang mau jawab di chat box ya. Oke, kalau nggak ada kita langsung bahas ya. Number 2, the answer is Charlie, teman-teman. He's unhappy because he lost the election. Jadi Stewart itu nggak happy, teman-teman. Dia nggak happy kalau dia harus kalah di dalam pemilihan gitu. Nah, ini bisa kita ambil di dalam rekamannya. Kita lihat dari yang pertama, teman-teman. Number 2. I understand that Stewart is going to resign as vice president. Jadi temanya adalah si cowok ini sadar kalau Stewart itu nggak lagi seneng gitu ya, jadi vice president, dia mau resign gitu. Itu adalah temanya. Kita nggak perlu hafalin kata-katanya, oke? Lalu di speaker kedua kita lihat. As a matter of fact, he's so disappointed that he wasn't elected president, he's quitting the club. Nah, ternyata Stewart itu disappointed, teman-teman, karena dia tidak terpilih jadi presiden, ya kan? Berarti jawabannya adalah yang Charlie. He is unhappy because he lost the election. Ini sinonim kan? Bukan kata yang sama. Begitu ya. Kalau teman-teman fokus pada kata yang sama, tadi kayaknya dengar presiden deh. Akhirnya malah pilih yang ada presidennya. Padahal it's not a good thing to do. Oke, lanjut teman-teman ya. Ini ada skripnya teman-teman kalau mau baca. Oke, sekarang lanjut ke yang ketiga. Kita di sini sudah punya pertanyaan di blog. Oke, kita coba prediksi pertanyaannya ya.
Jadi ini penting prediksi pertanyaan, teman. Oke, pertanyaannya tentang it nanti. It ini apa? Kita nggak tahu, makanya kita harus dengerin rekaman. Yang penting kita udah punya tujuan dulu nih, oke? Questionnya tentang it, gitu ya. Nah, temanya apa? Coba kita baca ya. It is the study of living plants. It is about life on other planets. It concerns the breeding of cattle. It deals with life on Earth. Nah, kalau teman-teman lihat begini, oke, ini kan ada kata the study, ya, about, concern, deals, berarti it ini berhubungan dengan keempat ini, teman-teman. Nah, kita coba cari tahu ya, kira-kira it di dalam rekaman ini berhubungan dengan yang mana? Kita sudah punya tujuan nih di dalam otak, kita tinggal dengerin, oke? So now let's find out. Number 3. Number 3. I'm planning to take a class in ecology next term. What will you be studying? Well, according to the course catalog, it's the systematic study of life on this planet. That sounds interesting. What does the woman say about the class she is going to take? Ayo, yang bisa jawab, put your answer on the chat box. Oke, terima kasih sudah ada yang jawab. Oke, ada yang Bravo, ada yang Charlie ya. Hey. Mari kita coba teman-teman, apakah Bravo atau Charlie? Let's find out. Number 3, the answer is Delta ternyata. Bukan Bravo atau bukan Charlie teman-teman ya. Kita coba perhatikan. Kenapa jawabannya bisa Delta? Oke. Let's find out. Number 3. I'm planning to take a class in ecology next term. Tadi kita sudah punya pertanyaan tentang it ya. Kira-kira pertanyaannya tentang it. It itu apa? Oh, ternyata ekologi, teman-teman. Sesuai yang disampaikan oleh speaker pertama. Jadi it ini adalah ekologi. Lalu kita dengarkan lagi. What will you be studying? Nah, apa yang akan kamu pelajari? Nah, ini berarti kan kita akan mempelajari yang berhubungan dengan ekologi ya. Oke, kita coba tebak. Dengarkan lagi. Well, according to the course catalog. Well, according to the course catalog, berdasarkan course catalognya, it's the systematic study of life on this planet. It's the systematic study of the life on this planet. Berarti kalau kita berbicara planet ini di mana maksudnya? Planet ini adalah planet bumi, berarti Earth. Nah, it deals with life on Earth. Itu dia jawabannya Delta. Tidak apa-apa salah ya, kita memang butuh praktis banyak untuk listening, teman-teman. Yang penting sudah praktis dulu, oke? It's better to do the wrong thing first, and then you can correct it later. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Kita lihat. Nah, tadi part A sekilas sudah pemanasan ya. Nanti kita coba menjawabnya ketika sudah pembahasan ya. Sekarang kita ke part B dulu. Oke, refresh ke part B. Nah, kalau part B teman-teman, as I said before, itu akan ada 8 pertanyaannya. 8 pertanyaan ini diisi oleh overview question dan juga detail question. Overview question itu menyangkut 5W1H. Maksudnya overview question itu apa sih? Overview berarti kita harus memahami keseluruhan percakapan. Overview gitu kan. Entah itu nanti temanya, settingnya, siapa yang berbicara, kapan waktunya ya kan, latar tempat, latar waktu itu teman-teman harus tahu. Nah, ini disebut dengan overview question. Sedangkan detail questions berarti kita akan punya pertanyaan mengenai facts atau fakta yang dimana di situ isinya ada data, nama, currency, terus satuan. Itu teman-teman akan punya detail semacam itu ya. Nah, detail ini mencolok teman-teman. Kadang disebutkan tahun 1945 gitu ya kan. 1945 and 1947 gitu. Teman-teman harus perhatikan, ini tahun berhubungan dengan informasi apa ya gitu. Jadi tergantung pertanyaan yang muncul. Misalkan di dalam pertanyaan ke nomor 34 gitu ya. Ada opsi tentang tahun. Nah, tahun itu ada 90 tahun 94 sampai tahun 97 gitu misalkan ya. Teman-teman harus perhatikan, ini tahun yang disebutkan yang mana kira-kira, lalu berhubungan dengan apa. Jadi ya jangan hanya berfokus pada tahun 94 sudah disebutkan, berarti jawabannya 94. Enggak, karena kadang di dalam listening itu ada 2 yang disebutkan. Jadi teman-teman harus fokus kira-kira yang ini, tahun ini bersangkutan dengan info apa, yang tahun 95 misalkan itu bersangkutan dengan info apa. Begitu ya. Jadi itu caranya teman-teman menjawab detail questions. Tinggal di titik-titik aja. Teman-teman sudah punya poinnya dari
opsi, teman-teman tinggal dengerin aja. Begitu. Oke, kita mulai yang overview question dulu, teman-teman ya. Nah, overview question as I said before itu topiknya diisi dengan what are the speakers discussing. Itu cara teman-teman untuk mendapatkan soal yang isinya topik gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti pertanyaan tentang topik itu biasanya akan ada speaker atau narator yang bilang what are the speakers discussing atau what is the recording about, kayak gitu teman-teman ya. What is the conversation about? Biasanya seperti itu, bukan recording. What is the conversation about? Lalu yang kedua, kalau misalkan tentang time and location, teman-teman punya pertanyaan tentang where did this conversation take place atau when did the conversation take place? Tergantung ya. And then the last one, who are the speakers? Tentu menanyakan siapa yang lagi ngomong. Lalu what is the probable relationship? Kira-kira hubungan mereka apa? Apakah guru dan murid atau classmates begitu. Nah, ini ada how to answer overview questions easily, teman-teman. Pertama, as I said before, fokus pada introductory comment, teman-teman ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, gitu. Karena ini akan membantu teman-teman untuk mengetahui topiknya. Jadi jangan sampai di skip kalau misalkan ada question 31 to 34, itu dengerin aja dulu ya. Nah, sekarang kita ke practice dulu, teman-teman. Oke, di sini kita punya practice untuk portion B, ya. Ini ada pertanyaan, what will the main topic of this conversation probably be? Berarti ini masuk yang overview question ya. Overview questionnya tentang topik. Coba teman-teman perhatikan baik-baik. Kalau kita sudah punya question tentang topik, berarti kita harus cari topik di dalam rekaman yang akan kita dengarkan ya. Sekarang fokus pada rekamannya, coba terka topiknya apa? Kalau topik, berarti yang dibahas dari awal sampai akhir. Oke, let's go. Listening Part B, longer size 10. Listen to a conversation between a teacher and a student. Professor Mueller, I've almost finished preparing my presentation for your class, but I'm not really satisfied with it. Could you give me some advice? I'll be happy to. What topic did you choose? It's about methods of predicting earthquakes, but so far it's just a lot of facts and figures. How can I make it more interesting? Maybe you could use some computer graphics to help the class make sense of your statistics. Number 1. What will the main topic of this conversation probably be? Put your answer in the chat box. Hayo, coba kira-kira teman-teman jawabannya betul apa enggak ya? Oke, ada yang bravo. Wah, ABCD ki payu kape teman-teman ya. ABCD ada semua nih jawabannya. Ada yang delta, ada yang bravo. Oke, sambil teman-teman terus menjawab, oke, nggak apa-apa. Just put your answer. Kita coba bahas ya. Di sini pertanyaannya tentang topik. As I said before, topik itu berarti bahasan yang ada dari percakapan awal sampai akhir, bukan hanya detailnya saja. Nah, untuk yang pertama, jawabannya adalah jeng jeng jeng. Yang bravo. Ways to improve the mains presentation. Thank you for those who answers, oke. Meskipun salah nggak apa-apa, kita practice dulu. Untuk yang benar, congratulations. Oke, kenapa kita bisa jawab yang B untuk yang nomor 1? Coba kita perhatikan ya. Kita bahas. Listening Part B, longer talks. Professor Mueller, I've almost finished preparing my presentation for your class. Ada si cowok nih, ngomong ke profesornya, profesor aku udah selesai nih nyiapin presentasinya gitu, hampir selesai nyiapin presentasinya, terus But I'm not really satisfied with it. I'm not really satisfied with it. Aku belum puas dengan hasilku gitu ya. Could you give me some advice? Could you give me some advice? Berarti di sini topiknya adalah si cowok mau mempersiapkan presentasi, minta saran dari profesornya, begitu ya? Oke, minta saran teman-teman. Saran tentang apa? I'll be happy to. What topic did you choose? Si profesor ini masih menanyakan topik apa nih untuk presentasimu. Nah, berarti sudah dari awal tentang presentasi, teman-teman ya. Di tengah pun si profesor juga menekankan topik apa untuk presentasinya. Jelas berarti ya. Ini sudah mengarah ke yang bravo jawabannya. Ways to improve the men's presentation. Oke.
It's about methods of predicting Nah, ini earthquakes. judulnya, Methods of Predicting Earthquake, ini hanya judul presentasinya. Tapi si cowok tidak menanyakan tentang hal itu. Dia nanya cara memperbaiki presentasinya bagaimana gitu. But so far, it's just a lot of facts and figures. Oke, jadi si cowok itu menggunakan facts and figures ya untuk mempresentasikan hasilnya gitu. That's why it's a little bit boring. How can I make it more interesting? Terus si cowok nanya ini gimana caranya untuk bisa lebih menarik ya gitu kan? Maybe you could use some computer graphics to help the class make sense of your statistics. Nah, terus akhirnya lecturer itu bilang mungkin bisa nih pakai computer graphic untuk membantu gitu ya kelasmu make sense of your statistic. Nah, berarti jawabannya adalah yang bravo. Ways to improve the men's presentation. Oke, bukan yang A, Methods of Predicting Earthquake, tidak membahas tentang itu. Kita itu hanya judul dari presentasinya ya. Yang cari the many new uses of computer graphic ini juga bukan. Oke, ini hanya saran dari si profesornya. Yang Delta, the role of statistic in geology. Ini juga bukan. Ini malah out of topic. So the right answer is bravo. Seperti itu teman-teman cara jawab part B ya. Oke, kita menuju ke yang nomor 3 sekarang teman-teman ya. Nomor 2 nggak ada nih, tiba-tiba nomor 3. Nggak apa-apa, kita sambil latihan portionnya ya. Nah, di sini pertanyaan lagi. What will the main subject? The main subject itu sama seperti main topic. Ingat, kalau topik tadi berarti bahasan dari awal sampai akhir. Begitu pula dengan main subject ini ya. Kita harus menemukan bahasan apa tentang bahasan keseluruhan mengenai recording tersebut begitu. Yang A kita lihat Professor Quinn's approach to teaching, B the process of getting a student identification card, C procedures for checking out research material, and D several recent articles in sociology journals. Kita dengarkan yang mana yang tepat. Let's go. Listen to the following conversation in a university library. Listen. I'm in Professor Quinn's political science class. Sebentar ya. She Untuk introductory statement-nya tadi di library, teman-teman ya. Listen to the following conversation in a university library. I'm in Professor Quinn's political science class. She told us that she'd put some articles on reserve for her class. Yes, those would be at the reserve desk. Do I need a library card to look at those articles? No, just a student ID card. If you've never checked out any reserve materials, I can tell you what you need to do. Number 3. What will the main subject of this conversation probably be? Kira-kira yang mana teman-teman? Ada yang bisa jawab? Coba put on your answer in the chat box. Thank you. Bravo Charlie. Oke. Kita coba perhatikan ya. Number 3, the answer is sorry. The answer is Charlie. Congratulations for those who answer Charlie, teman-teman ya. Alhamdulillah sekarang ada yang benar nih, mulai bisa nangkep teman-teman ya. Nah, jadi dari tadi itu kita membahas procedure for checking out research material, teman-teman. Kok bisa? Sebentar, skripnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan ya, ini ada si cewek sebagai student masuk ke library, dia mau cari articles ya yang disarankan oleh Profesor Quinn dari Political Science class. Nah, terus sama si library-nya dibilang itu ada di reserve desk gitu kan. Si cewek nanya, butuh library card nggak untuk pinjem gitu kan? Oh, nggak perlu kok, student ID card sudah cukup gitu ya kan? Nanti kalau misalkan kamu belum pernah check out the research material, aku bisa mengajari kamu gitu. I can tell you what you need to do. Seperti itu teman-teman. Jadi bahasanya adalah procedures for checking out research materials, bukan getting identification card. Ini hanya salah satu prosedur yang ditanyakan oleh si siswa, bukan yang dibahas dari awal sampai akhir. Begitu teman-teman ya. Namanya aja topik, ini sama kayak reading, berarti yang dibahas dari awal sampai akhir. Itulah dinamakan topik, teman-teman. Seperti itu. Oke, ini detail questions, teman-teman ya. Seperti yang sudah saya bilang, kalau detail question itu tentang informasi-informasi yang mencolok di dalam rekamannya, gitu kan. Entah itu nama orang, entah itu data, tanggal, currency, begitu, teman-teman.
Oke, sekarang kita coba kerjakan yang nomor 2 nih. Nomor 1 has been done for you as an example ya. Kita lihat nih ada a magazine untuk yang pertama. Apa nih kok a magazine ya? Nah, ini bukan topik teman-teman karena kalau topik itu tadi overview question. Sedangkan di sini kita punya detail question ya. Nah, nomor 2 kita lihat ada kata it. Berarti pertanyaannya nanti akan tentang sesuatu benda di sana it. It ini kenapa gitu kan? Apakah too tiring, can cause injuries atau it's not demanding enough? Kita perhatikan number 2, teman-teman. Listening exercise 13.1. Questions 1 and 2. Listen to portion 1 of conversation A. I just read an article in a magazine that talked about different types of exercise. Guess what kind it recommended? Let's see. Was it jogging? No. According to the article, jogging can cause leg and foot injuries for some people. Number 1. From what source did the woman get her information about exercising? Ternyata nomor 1 pertanyaannya dari mana? Dia dapat informasi tersebut. Jawabannya jelas yang magazine, teman-teman. Ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, ya nomor 2 sekarang pertanyaannya apa? Number 2. According to the woman, what is one of the disadvantages of jogging? Okay, according to the woman, one of disadvantages of jogging. Apa tadi? Ayo, yang masih ingat, tadi si cewek sudah jawab, sudah baca dari magazine nih. Oke, kita lihat apakah betul Bravo. Let's go ya. Number 2, the answer is mana nih? Listening exercise. Iya, bravo teman-teman ya. It can cause injuries. Kalau tadi si cowok bilang it can cause foot and leg injuries, katanya begitu ya. That's why jogging itu bisa menyebabkan injuries. Begitu. Jadi sama seperti yang bravo. Gitu caranya teman-teman menjawab detail question ya. So it's not about memahami keseluruhan recording, tidak, but you do need to know a certain information that appear in the recording. Begitu. Oke. Sekarang nomor 3 dan nomor 4, coba kita perhatikan nih. Ada downhill skiing, jogging, sama cross country skiing. Berarti ini benda, salah satu benda atau hal yang ditanyakan di sana. Teman-teman nanti dengarkan ya, kira-kira yang mana yang disebutkan lalu hubungannya dengan apa. Namanya juga detail question, bukan tentang tema ya. Nomor 4 kita lihat nih ada it. Oke, jadi kalau kita lihat nih pengulangan kata it berarti pertanyaannya akan tentang it di sana ya. It itu benda apa yang ditanyakan itu kan. Lalu hubungannya seperti apa nih? Apakah it doesn't require much snow, atau it is a recently developed sport, atau it can be done in flat areas. Begitu. Oke, mari kita dengarkan kira-kira benda apa yang disebutkan atau hal apa yang disebutkan, lalu it ini kenapa di dalam rekaman tersebut. Let's go ya, number 3 and number 4. Questions 3 and 4. Listen to portion 2 of conversation A. Then what kind of exercise did the article suggest? Cross-country skiing. The article said cross-country skiing exercises almost all of the muscle systems of the body, and that it's good for the heart and lungs. Cross-country skiing? I would never have guessed that. Tell me, how is cross-country skiing different from downhill skiing? Well, for one thing, you don't have to go to the mountains to go cross-country skiing. You can go anywhere there's snow. Number 3. What form of exercise did the article recommend? Yang direkomendasikan kira-kira bentuk olahraga yang mana? Gampang sekali. Yang mana nih? Oke, thank you teman-teman ya. Ada yang Alpha. Oke. Alpha atau Charlie? Jawaban yang tepat untuk number 3 adalah jeng. It's Charlie, teman-teman ya. Jawabannya adalah Charlie. Cross country skiing, itu yang direkomendasikan. Lalu kita lihat pertanyaan selanjutnya. Number 4. What can be inferred about cross-country skiing from this conversation? Oke, apa yang bisa kita simpulkan dari cross country skiing dari rekaman tersebut? Yang mana kira-kira ABC nomor 4, teman-teman? Oke, ada yang Alpha, ada yang Charlie.
Oke, oh ada yang bravo juga. ABC semua ya. Oke, kita perhatikan number 4. The answer is Charlie. It can be done. It flat areas, teman-teman. Jadi dia bisa dilakukan di flat areas. Kenapa? Kalau kita perhatikan tadi ini ya. Nih, si cewek bilang ya, well, for one thing. Ada yang bilang gitu. Oke. You don't have to go to the mountains to go cross country skiing. Berarti kamu tidak harus pergi ke gunung untuk melakukan cross country skiing. Kalau gunung itu kan berarti seperti ini ya, penampakannya kan merosot begini untuk ski biasanya. Nah, kalau cross country skiing nggak perlu. Jadi you can do it in flat areas. Yang penting ada apa? Yang penting ada snow. Ada saljunya begitu. Kalau yang suaranya kecil silakan dinaikkan volumenya teman-teman ya, because it's already full here. Sudah high fidelity ini, sudah paling jelas, oke? Pakai headset lebih baik, oke? Next sekarang. Kita ke part C, kita akan bahas ini briefly teman-teman ya. Kita akan bahas part C, oke. Nah, coba kita lihat nih types of question, oke, di part C. Sama seperti part B, teman-teman ya. Ada overview questions, ada detail question. Jadi sebenarnya questionnya ini sama, teman-teman, dengan part B, oke. Jadi ada 5W1H dan juga ada informasi yang harus kita dapatkan dari part C, detailnya begitu ya, antara facts, inference question, terus juga satuan currency seperti yang part B tadi. Jadi yang membedakan part B dengan part C itu apa? Hanya isi recordingnya saja. Kalau di part B, recordingnya itu terdiri dari 2 orang, sedangkan kalau part C itu recordingnya hanya ada 1 orang saja begitu, teman-teman ya. Nah, ini kita masih punya beberapa menit sebelum kita ke pembahasan. Oke, mari coba kita kerjakan dulu ya. Nomor 9 sampai 10 deh. Oke ya. Apa 78 dulu ya? 78 dulu ya. Oke. Kita kerjakan 7 dan 8 dulu sebagai pemanasan kita untuk melakukan overview questions ini ya. Di sini kita lihat nih, the physical rewards of dancing, the importance of the program to the university, the disadvantages of being in the program. Kalau kita perhatikan nomor 7 ini kan non phrase ya, bukan kalimat utuh. Biasanya kalau opsinya itu ciri-cirinya non phrase teman-teman ya, bukan kalimat utuh, tidak ada subjek dan verbnya. Kalau ini overview question biasanya tentang topik seperti itu. Nah, untuk yang nomor 8 kita punya nama orang. Biasanya kalau nama orang ini pertanyaan tentang who ya kan, siapa yang berbicara gitu. Coba kita dengarkan number 7 and number 8 teman-teman. Please guess the topic and also who the speaker is begitu. Lanjut. Question 7 Sebentar. and 8. Listen to the following talk. Since all of you have expressed interest in joining the university dance program, I probably don't have to say much about the physical and psychological rewards of being in a dance program such as this one. Instead, I want to concentrate on some of the drawbacks, the demands that will be put on your time, and the sacrifices you'll be called on to make if you are chosen for the program. Number 7. What will the main topic of this talk probably be? What will the main topic? Kira-kira main topiknya apa? Number 7, teman-teman. Ada yang mau jawab? Coba. Oke, bravo. Thank you so much ya. Bravo, Charlie. Oke, banyak sekali yang jawab bravo atau Charlie. Let's go. Number 7, the answer is Charlie, teman-teman ya. The disadvantages of being in the program. Waduh, kenapa kok bisa the disadvantages ini? Nanti kita bahas sama-sama ya. Number 8, kita langsung menuju ke pertanyaan selanjutnya. Number 8. What is the speaker's probable occupation? What is the speaker probable occupation? Kira-kira pekerjaan speakernya apa? Tolong langsung ditulis di dalam kolom chat. Yang mana ya kira-kira? Alpha? Oke, bravo. Thank you. Let's find out. Number 8, the answer is Alpha. Director of a dance program. Congratulations for those who answer it correctly. Yang masih belum betul, kita coba bahas bareng-bareng ya, supaya sama-sama bisa. Oke. Kita lihat untuk number 7.
Since all of you have expressed interest in joining the university dance Oke, jadi tadi program, si orangnya tuh bilang, karena kalian semua sudah tertarik untuk ikut dance program gitu ya. I probably don't have to say much about the physical and psychological rewards of being in a Oke, jadi dance saya tidak program. usah menjelaskan lagi gitu kan kemanfaatan physical and psychological untuk dance program ini. Kan sudah tertarik buat apa gitu ya? Harus menjelaskan manfaatnya gitu. Terus dilanjutkan. Such as this one. Instead, I want to concentrate on some of the drawbacks. Instead, I want to concentrate on some of the drawbacks. Jadi dia itu mau fokus pada drawbacks-nya atau disadvantages-nya dance program ini, teman-teman. That's why topiknya itu tentang the disadvantages of being in the program. Nah, tadi kalau nggak salah disadvantages-nya itu ada apa itu ya? Sebentar, time ya kalau nggak salah. Bentar. The demands that will be put on your time. Jadi time-nya gitu ya, perjuangan untuk menghabiskan waktu. And the sacrifices you'll be called on to make if you are chosen for the. Dan sacrifice-nya ketika teman-teman sudah terpilih menjadi salah satu yang mengikuti dance program seperti itu. Dan karena di sini pembahasannya tentang dance program berarti jelas yang berbicara adalah director of a dance program. Seperti itu teman-teman ya. Untuk part C yang overview question, sekarang kita langsung menuju ke yang detail question. Question 7 Oke, detail question seperti yang saya bilang tadi, berarti teman-teman harus menilik info yang mencolok di dalam recordingnya. Oke, kita lihat ini. Ada 4 soal, kita kerjakan 2 ya, yang 7 dan nomor 8 aja nih. Kita coba dulu, oke? Karena ini bahasanya bukan topik lagi ya, tapi informasi. Informasi yang ada di sana, yang terselip di sana. Coba kita perhatikan nih. A, B, C. Seperti yang kita tahu, cara kita untuk mengerjakan part C, yang pertama itu adalah kita mencoba menerka pertanyaannya apa atau temanya apa gitu ya. Dilihat dari mana? Dilihat dari kata yang berulang. Kita lihat di sini ada kata they yang berulang. Oke, berarti ini pertanyaan tentang sesuatu ya di sana yang they. They ini berarti sekelompok gitu ya. Ada apa gitu ya kan? Kita lihat nih. They have such impressive appetites. They sometimes walk on 2 legs. They frequently attack people. Loh. They ini kira-kira ciri-cirinya yang mana? Begitu kan? Ini kan kita membahas ciri-ciri ya. Nah, nanti kita dengarkan di dalam rekaman. Sudah punya tujuan 1 ya kan? Nomor 8 kita lihat. They will eat anything except plants. They eat only honey. They aren't limited to a few types of food. Kita coba cari pertanyaannya. Pertanyaannya dilihat dari kata yang berulang. Apa? They. Berarti juga sama pertanyaan tentang they. Nanti kita dengarkan they ini kenapa. Nah, temanya. Ada kata yang berulang lagi nih. Eat. Berarti hubungannya dengan makan. Oke, ada apa they dengan makannya? Mari kita dengarkan sama-sama. Oke, sudah punya ya tujuan mendengarkan? So now let's go. Let's listen to it. Number 7 and number 8. Question 7 and 8. Listen to portion 1 of Talk B. The largest American land mammals are bears. Maybe because bears can stand up and walk on 2 legs, we humans have always found them fascinating. Another characteristic bears have in common with humans is their range of appetite. As a matter of fact, they'll eat almost anything: berries, roots, nuts, meat, fish, and of course, they're particularly fond of honey. Number 7. The speaker suggests that bears are interesting to humans for what reason? Oke, jadi bears itu interesting to human karena apa? For what reason? Silakan dijawab number 7 in the chat box, teman-teman. Coba. Alright. Thank you. Wow, you are so excited. I love it. Alpha. Oke. Oh, ada yang bravo. Oke, mari kita coba tebak ya. Apakah alpha atau bravo? The answer for number 7 is... Oopsie. Question 7 and 8. Bravo, teman-teman ya. They sometimes walk on 2 legs. Itulah alasan mengapa bears itu terlihat menarik untuk manusia karena dia sama-sama bisa berjalan 2 kaki. Kalau kita perhatikan tadi seperti itu jawabannya. So it's not alpha. I'm so sorry. Gak apa-apa. Kita coba bahas yang nomor 8 ya. Kita lihat number 8. Question 7 and 8. The speaker suggests... Mana nih nomor 8? Anything. Berry. Number 7.
Number 8. Number 8. What does the speaker imply about the eating habits of Okay, bears? what does the speaker imply about the eating habits of bears? Ayo yang mana? Ada yang Alpha, Charlie, Bravo. Oke, banyak yang Charlie. Oke, Alpha dan Charlie berebut ya. Let's find out. Number 8, the answer is Charlie, teman-teman. They aren't limited to a few types of food. Mereka tidak terbatas hanya dengan beberapa tipe makanan saja. Karena tadi disampaikan ya, bears ini hampir sama seperti manusia gitu kan. Mereka pemakan segala. Kenapa kok bukan yang alpha? They will eat anything except plants. Karena tidak disebutkan ya. Mereka bahkan makan plants, teman-teman. Oke? Nah, kalau yang Bravo, they eat only honey, ini malah salah. Karena mereka memang suka honey, tapi mereka juga makan hampir semuanya. So that means that the answer for number 8 is C. They are limited to a few types of food. Seperti itu. Okay, so that's all about the discussion of part C, teman-teman ya. Ini adalah motivational quote kita untuk hari ini. Okay, a dream doesn't become reality through magic. It takes sweat, determination, and hard work. Berarti ini juga hukumnya sama seperti listening ya. Teman-teman tidak boleh menyerah hanya karena 1 atau 2 kali salah. Ketika practices, it do need some practices to do it perfectly. Jadi teman-teman harus tetap semangat. Namanya juga listening. Kita sama-sama tahu kita bukan orang Inggris, oke? Jadi kita harus terbiasa dengan bahasanya dulu, kita cintai dulu listening, baru kita bisa mengerjakan dengan tips and trick yang sudah kita pelajari, tentunya dengan latihan yang reguler. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang waktunya kita untuk pembahasan. Sudah dibagikan ya pembahasannya di dalam grup, sekarang kita mulai pembahasannya. Kita kulik satu persatu dari part A, part B, dan part C, oke? Mari kita lanjut teman-teman. Sebentar, saya stop sharing yang ini dulu ya. Oke, saya tunggu dulu. Mana nih? Oke, there we go. Nah, sebentar. Oke, ini kita sudah punya teman-teman ya yang kita akan bahas. Sudah kelihatan teman-teman pembahasannya di layar? Mungkin ada yang bisa jawab di kolom komentar. Oke, sudah. Terima kasih. Lanjut ya. Kita langsung bahas dari nomor 1 dulu. Nah, karena waktu kita juga terbatas teman-teman, jadi saya akan bagi nih ya. Untuk part A, kita akan bahas 10 soal. Setelah itu nanti kita lanjut ke part B. Untuk 1 rekaman, dan part C 1 rekaman. Nanti kalau misalkan masih ada waktu lagi, kita lanjut ke yang part A. Begitu ya, jadi semua part bisa terbahas. Oke? Nah, sebentar. Oke, terima kasih untuk konfirmasinya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Dimulai dari yang pertama. Semua sudah siap? Oke? Sambil kita praktek, sambil misalkan teman-teman ada catatan, monggo dicatat, enggak apa-apa, silahkan. Sebentar. Nah. Oke, dimulai dari yang pertama teman-teman ya. Nih, jadi kalau kita mengerjakan listening, kita tidak punya pertanyaan. Oke, ini yang seperti pada saat official test teman-teman ya. Jadi tidak ada pertanyaan di sana, hanya opsi saja. That's why we do need to predict the questions first untuk memudahkan teman-teman menjawabnya. Dan sudah punya tujuan nih, kira-kira aku harus mendengarkan apa, begitu ya. Nomor 1 kita lihat. Caranya adalah supaya teman-teman bisa dengan mudah menjawab pertanyaan. Pertama, prediksi pertanyaannya. Kedua, prediksi temanya. Begitu, oke? Kita mulai dari prediksi pertanyaan. Ingat, namanya prediksi berarti kita harus usahakan 90% benar, walaupun ada 10% yang nggak benar, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah punya tujuan dulu untuk mendengarkan rekamannya. Nomor 1, oke, dilihat dari mana pertanyaannya, dari kata yang berulang di depan, subjek, teman-teman ya. Ini ada she dan the man. Berarti pertanyaannya kalau nggak tentang she, ya tentang the man, teman-teman ya. Tentang cowok atau tentang cewek. Oke, nanti kita dengarkan sama-sama ya. Lalu, temanya tentang apa? Tema bisa didapatkan dari kata yang berulang, dari opsi. Kita baca. She reads more slowly than the man does.
She has a lot of material to read before she has coffee. The man does more work than is necessary. The man seems to be taking a long time preparing for a philosophy class. Kalau kita lihat, kata yang berulang adalah the man ya. Ada 3 dan juga read. Jadi ada hubungannya dengan membaca dan cowok tersebut. Oke, ada apa dengan she, membacanya dan juga the man? Mari kita dengarkan di dalam rekamannya. Nah, sekarang tugasnya adalah fokus untuk mendapatkan tema di speaker pertama dan dapatkan jawabannya di speaker kedua. Oke, lanjut. Number 1. The pages until you are stations and what does the man mean? In part A, you to the letter of the answer how to paint. What does the man mean? The philosophy class tomorrow. He doesn't know what does the man mean? How to paint. C. He doesn't have any paintings. D. 1. Sorry, but I can't go and have a cup of coffee with you now. On to the next page. Sorry, saya masih nyari rekamannya. Ini teman-teman, let's go. Now we will begin part A with the first conversation. Number 1. Sorry, but I can't go and have a cup of coffee with you now. I've only done half the readings for the philosophy class tomorrow. And I thought I was a slow reader. What does the woman mean? What does the woman mean? Jawabannya yang mana, yo? Ada yang tahu? Coba di copy dulu jawabannya, di copy. Ditulis dulu di chat box, teman-teman. And I thought I was a slow reader, katanya. Nah, kira-kira yang mana? Apakah A, she reads more slowly than the man does? B, she has a lot more material to read before she has coffee? C, the man does more work than is necessary? D, the man seems to be taking a long time preparing for philosophy class. Oke, jawaban yang betul adalah yang delta, teman-teman ya. The man seems to be taking a long time preparing for philosophy class. Oke, jadi padahal si cewek bilang, lah, kayaknya aku deh yang bacanya lama. Kok ternyata kamu, berarti kan seperti itu. So the answer is delta. The man seems to be taking a long time preparing for philosophy class. Seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut sekarang. Alhamdulillah sudah ada yang bisa menjawab dengan benar. Kemajuan. Number 2 sekarang. Kita coba prediksi lagi sebelum mengerjakan ya. The woman should have shown him the newspaper. He thinks the woman will win the contest. The woman's picture are on top of the newspaper. The new photograph does not look anything like her others. What is it? Like the others ini ya. Maksudnya bukan her others ini teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan, ini pertanyaannya tidak bisa kita prediksi karena subjeknya berbeda-beda. Kalau gini nggak apa-apa teman-teman. Jadi jangan dipaksa. Namanya prediksi itu kalau kita bisa memprediksi soal ya prediksi, kalau nggak bisa ya nggak bisa gitu teman-teman ya. Nah, jadi soalnya tidak bisa kita prediksi, tapi bisa kita prediksi temanya. Temanya adalah tentang yang sama nih teman-teman. Ada kata the woman, oke. Lalu ada kata newspaper. Dan ada kata picture sama photograph. Photograph berarti di sini hubungannya adalah tentang si cewek, the woman. Sorry. Oke, Kak Salwa, thank you. Kak Salwa, can you please mute yourself? Oke. Jadi dari sini kita tahu bahasanya tentang the woman, teman-teman ya. Lalu tentang newspaper dan juga tentang photograph. Oke, mari kita dengarkan. Ada apa dengan ketiganya? Let's find out number 2. Number 2. I entered one of my new photographs in the newspaper's contest. If it's anything like the others you've shown me, I'm sure you'll come out on top. What does the man mean? Nah, I'm sure you'll come out on top. Apa itu maksudnya? A, B, C, D, jawabannya adalah, coba. Oke, thank you. Kita perhatikan. Jawaban yang tepat adalah yang
Bravo, he thinks the woman will win the contest. Jadi dia pikir, si cowok pikir si cewek akan memenangkan kontesnya, seperti itu teman-teman. Karena tadi bilangnya apa? You will come out on top. Kamu akan muncul di awal atau tertinggi. Begitu teman-teman ya, bravo. Oke, lanjut sekarang. Number 3. Nah, kita lihat nih, ini interesting teman-teman ya. Jadi di opsinya kita tidak punya subjek. Langsung verb 1. Oke. Oh ya, Kak Agus, ada yang mau ditanyakan? Oh, enggak ada. Oke. Jadi di sini kita tahu kalau misalkan opsi tidak diawali dengan subjek, tapi langsung verb 1, itu berarti pertanyaannya hanya ada 2, teman-teman. Antara suggestion, atau kita akan punya pertanyaan tentang plan. What will someone do? Bisa dicatat ya. Jadi ketika teman-teman punya opsi di part A, part B, part C biasanya seperti itu sih. Yang opsinya diawali dengan verb 1, itu pertanyaannya hanya 2. Tentang suggestion atau what will someone probably do. Atau activities, begitu ya. Nah, sekarang tinggal kita perhatikan. Nanti kira-kira ini tentang saran atau what will someone probably do. Temanya tentang apa? Coba, kalau kita perhatikan nih ada kata books dan literature ya yang berulang. Jadi ada apa hubungannya dengan buku dan literatur ini? Let's go, let's find out. Number 3. Sudah punya tujuan yang penting untuk ini teman-teman ya. Untuk listening. Number 3. You took the European literature class last year. Are you interested in selling me any of the books? I always hold on to them for future reference. What will the man probably do? Okay. What will the man probably do? Kira-kira yang mana? Ayo, bener ya, activities teman-teman. What will someone probably do? Yang mana kira-kira yang akan dilakukan si cowok itu? Sudah terbukti ya? Proven. Kalau opsi kita diawali dengan verb 1, pertanyaannya hanya ada 2. Antara itu menanyakan suggestion atau pertanyaan tentang what will someone probably do. Oke. Mana nih? Oke, Delta, bravo. Oke, kita lihat ya. Jawaban yang tepat adalah yang bravo, teman-teman. Keep his books from the literature class. Jadi dia akan terus bukan menjaga ya? Menyimpan. Nah, dia akan menyimpan buku dari literature class-nya. Dia tidak akan meminjamkannya ke si cewek, teman-teman ya. Karena dia tadi bilang buat jaga-jaga gitu, teman-teman ya. So the answer is bravo. Oke. Yang salah nggak apa-apa, kita belajar lagi ya. Kita lihat. Nah, sama nih yang nomor 4 ciri-cirinya dengan nomor 3. As I said before, kalau opsinya diawali dengan verb 1, kemungkinan besar pertanyaannya tentang suggestion atau what will someone probably do, ya, atau tentang activity. Kita dengarkan nanti temanya apa. Coba kita cari temanya. Give the secretary Janet's new address and phone number. Ask Janet a question about his health. Get information about Janet from the secretary. Visit Janet. Janet. Berarti di sini hubungannya adalah suggestion apa nih yang kira-kira berhubungan dengan Janet atau aktivitas apa yang akan dilakukan tentang Janet. Kita coba dengarkan di dalam rekamannya number 4. Ingat, fokus pada speaker kedua. Number 4. I haven't heard from Janet since she entered medical school. I wonder how she's doing. Well, I understand she gave our department secretary her new address and phone number. Why don't you try to get in touch with her? What does the woman suggest the man do? What does the woman suggest the man do? Apa yang disarankan si cowok ke si cewek? Jawabannya adalah, ya kan gitu. Nah, bener ya, suggestion berarti teman-teman. Oke, kita lihat. Oke, Charlie, Delta, Alpha. Jawaban yang tepat adalah yang yang Alpha, teman-teman ya. Salah. Yang Charlie. Sorry.
Yang Charlie get information about Janet from the secretary. Jadi ya si cowok itu harus mendapatkan informasi dari Janet. Informasi tentang Janet ke sekretarinya. Gitu ya. Informasi tentang Janet ke sekretarinya. Coba ini kita dengarkan lagi ya. And for future reference. What will the man... Number 4. I haven't heard from Janet since she entered medical school. Oke, jadi dia belum pernah dengar apapun tentang Janet sejak medical school katanya ya. I wonder how she's doing. Gimana dia kabarnya sekarang? Well, I understand she gave our department secretary her new address and phone number. Oke, jadi si cewek bilang, oh ini loh si Janet ngasihkan address dan juga phone numbernya ke sekretari. Nah, why don't you try to get in touch with her? Oke, why don't you try to get in touch with her? Jadi di sini si cewek itu menyarankan si cowok untuk apa? Meminta informasi dari sekretarinya seperti itu. Oke, sip. Number 5 sekarang. Nah, ini kalau ini bisa kita prediksi pertanyaannya teman-teman dari apa? Dari kata she. Jadi nanti pertanyaan akan tentang she ya, tentang si cewek teman-teman. Oke, lalu kita lihat temanya adalah tentang exhibit. Oke, di exhibition. Ada apa dengan dia perempuan dan exhibition? Oh, ada map juga teman-teman ya. Ada apa dengan dia perempuan? The man, oke, ini ada the man berulang. The map, petanya, dan juga exhibitionnya. Makin banyak kata yang berulang, makin bagus teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengira-ngira informasi yang akan teman-teman dapatkan dari rekaman itu apa, begitu ya. Mari kita dengarkan pertanyaan tentang Shini tentang apa ya? Apakah tentang the man? Oke, bagaimana dengan the man, the map-nya, dan juga the exhibition-nya. Let's go, let's find out. Number 5. Peta dan juga pameran ya. What does the woman suggest the man do? Ini yang tadi. Oke. Number 5. Hi, I have a map of the campus, but I still can't find the building with the new sculpture exhibit in it. Can you tell me how to get there? That looks like an old map. Follow me. I'm going that way myself. What does the woman mean? Oke, what does the woman mean? Si cewek tadi ngomong apa? Hayo. Jawabannya yang tepat adalah oke. Wah, beragam nih. Oke, kebanyakan alpha. Oke, ada yang Charlie juga. Let's find out. Number 5, the answer is yang alpha. She will help the man find the exhibit. Jadi dia akan membantu si cowok untuk menemukan pamerannya, bukan membantu membaca ya. Membantu menemukan pamerannya. Karena tadi si cewek bilang, follow me, gitu ya kan. I will go there myself. Jadi dia akan ke sana. Kenapa nggak diikutin aja? Gitu. Jadi bukan membacanya. Oke, hati-hati. Yang C ini apa? Read the map ya. Oke, the answer is alpha, teman-teman. Oke, lanjut. Number 6 sekarang. She is also planning to travel. Nah, ini kita lihat pertanyaannya tentang she. Oke, nanti kita perhatikan ada apa dengan she ini. Temanya adalah tentang money dan traveling. Nih ya, kata money berulang 2 kali, travelingnya juga 2 kali. Oke, what happened to she, the money, and also travelingnya? Kita coba dengarkan number 6. Ingat fokus pada speaker kedua ya, tapi speaker pertama jangan lupa untuk didengarkan juga. Number 6. I just got my traveler's checks for the trip to California. I hope $300 will be enough. I guess I'd better do that before Friday, huh? Maybe I can get to the bank tomorrow after physics class. What can be inferred about the woman? What can be inferred about the woman? Apa yang bisa kita ambil ya? Jelas ya pertanyaan tentang the woman. Kenapa the woman itu tadi? Coba A, B, C, D. Yap. Oke. Alpha, Charlie. Oke. Thank you. Number 6, the answer is 1, 2, 3. She is also planning to travel. Jadi dia itu juga berencana untuk travel, teman-teman ya.
Bukan yang Bravo karena dia belum ambil duit. Bukan yang Charlie karena dia juga mau traveling. Ya, kalau yang Delta, she thinks the man should take more money. Enggak. Ini out of topic. Dia tidak menyarankan seperti itu. So the answer is Alpha. She is also planning to travel. Makanya dia tadi bilang, oh kayaknya aku juga harus ngelakuin yang sama kayak kamu ya, gitu teman-teman. Oke. Number 7 sekarang. Pertanyaannya kalau nggak tentang the woman, tentang he ya. Nanti kita dengerin aja, oke? Dan temanya adalah, temanya ini bisa kita lihat, the woman should not get involved in the situation. The woman should not be angry with her friends. Her friends ya, sorry ini typo. He wants to talk to Sally and Mark. He will explain to the woman what happened. Oke, jadi ini hubungannya antara the woman dan juga he, teman-teman ya. Oke, mari kita dengarkan. Ada apa dengan the woman dan he di sini? Ini juga ngomong dengan tentang friends ini. Let's go, let's find out. Number 7, teman-teman. Number 7. Sally and Mark haven't been talking to each other lately. I wonder what happened. I haven't the faintest idea, but I'd stay out of it if I were you. What does the man mean? What does the man mean? Oke, kira-kira apa yang dimaksud cowok di sini? What does the man mean? Jawabannya adalah oke, kita lihat jawabannya teman-teman. Oke, ada yang Delta, ada yang Alpha, ada yang Bravo. The answer for number 7 is Alpha. The woman should not get involved in the situation. Jadi si cewek nggak boleh ikut-ikut ya tentang apa yang sedang terjadi di sana. Nih, coba kita dengarkan lagi teman-teman ya. Number 7. I haven't the faintest idea. Number 8. Did you hear that my parents are Number 6. To the bank tomorrow after physics class. Ini suaranya siapa ya? Sebentar Kak, saya cari dulu yang belum nge-mute. Oh, sudah di-mute. Terima kasih. Oke. Maaf ya teman-teman kalau recording harus nge-mute semua biar teman-teman yang lain pada dengar. Oke. What can be inferred about the woman? Number 7. Number 7. Sally and Mark haven't been talking to each other lately. Oke, jadi temanya adalah mereka lagi gibah nih. Sally sama Mark itu lagi gak nyapa satu sama lain, gak ngomong gitu ya. I wonder what happened. Kenapa ya gitu kan. Si cewek ini ngajakin gibah terus. I haven't the faintest idea. Si cowok bilang I have no definite idea. Aku nggak tahu sih kenapa gitu kan. But I'd stay out of it if I were you. But I stay out of it if I were you. Dan tapi aku nggak akan mencoba terlibat kalau aku jadi kamu. Gitu maksudnya teman-teman ya. So the answer is Alpha. The woman should not get involved in the situation. Oke, lanjut sekarang number 8 teman-teman. Nah, dari number 8 ini kita punya ciri-ciri untuk menebak pertanyaan lagi. Di mana pilihannya itu dikuasai dengan 5W1H. Ya kan, diawali dengan what, when, where, why, who, how itu. Berarti di sini kita nanti akan punya pertanyaan tentang pertanyaan. Kita akan punya pertanyaan tentang pertanyaan. Pertanyaannya disampaikan oleh apa? Speaker kedua. Mari kita dengarkan speaker kedua nanya apa, oke? Kita cari makna yang sama di dalam choice-nya. Let's go, number 8. What does the man mean? Number 8. Did you hear that my parents are planning a trip to Vancouver? What, Philip? What does the woman want to know? Nah, apa itu maksudnya? Kata si cewek tadi. Coba kita lihat teman-teman jawab apa. Oke. So far, jawabannya masih sama.
Mari kita lihat ya. Number 8, the answer is betul. Charlie, what Philip said. Karena tadi si cewek nanya, what Philip? Gitu. Ngomong apa kamu? Gitu teman-teman ya. So the answer is Charlie. Jadi ini sebenarnya kesimpulannya untuk pertanyaan dalam pertanyaan ini paling mudah dalam part A teman-teman. Jadi you are lucky if you have these questions for your TOEFL listening test. Karena ini gampang. Di ciri-cirinya bisa kita lihat pertanyaannya apa ya kan, jawabnya juga mudah, kita cuma tinggal fokus speaker kedua, selesai gitu. Nah, sekarang number 9, kita coba lihat. Nah, pertanyaannya akan tentang she, oke? Tentang she. Temanya apa? Tema dari percakapannya kemungkinan tentang paspor. Nih, paspor. What happened to the passport, oke? Mari kita dengarkan sama-sama. Ada apa dengan paspor dan pertanyaannya tentang she. Let's go, number 9. Number 9. I keep putting off getting my passport application. Thank goodness I didn't drag my feet on that one. What does the woman mean? Apa itu yang dimaksud si cewek itu? Thank goodness what is it? Saya lupa. I don't put my foot. Lupa saya bentar. Number 9. I keep putting off getting my passport application. Thank goodness I didn't drag my feet on that one. I don't drip my feet. Nah, I don't drip my feet on that one. Apa itu maksudnya? Coba. What does the woman mean? What does the woman mean? Betul ya, pertanyaan tentang she, tentang the woman. Let's see. Oh, Charlie, bravo. Okay. Number 9, the answer is bravo. She has already gotten her passport application. Kalau kita perhatikan tadi, si cowok bilang, I keep putting off my passport application. Kalau putting off itu maksudnya dia menunda. Jadi dia menunda terus ya mau bikin paspor. Nah, terus si cewek bilang, thank goodness I don't drop my feet on that one. Jadi untungnya aku nggak melakukan hal yang sama. Gitu. Berarti maksudnya apa? Dia telah punya passport application-nya daripada si cowok. Begitu teman-teman ya. Oke, now number 10. Pertanyaannya akan tentang he. Oke, temanya apa? Temanya tenis. Tenis. Ini ada tenis. Mari kita dengarkan rekaman tentang tenis ini dan kita coba cari tahu ada apa dengan he. Let's go, let's find out. Number 10. Number 10. How about a couple of sets of tennis this weekend? I don't know. My game's a little rusty. What does the man imply? Okay, what does the man imply? Jawabannya adalah, ayo yang bisa nomor 10 silahkan dijawab teman-teman sambil challenge yourself. Apakah kira-kira jawabanku udah bener gitu kan? Oke. Alpha, Bravo, Charlie. Oke, mari kita lihat. Wah, banyak yang jawab ya. Terima kasih. Number 10, the answer is Alpha. He has not played tennis in a while. Nah, ini berhubung banyak yang belum betul ya. Ini untuk yang number 10. Kita coba ulangi ya. Kenapa jawabannya bisa Alpha? Sebentar. Sabar. Oke. Number 10. How about a couple of sets of tennis this weekend? Jadi si cewek ini temanya adalah dia ngajak main tenis, gitu kan? Oke, gitu aja. Habis itu dijawab nih. I don't know. My game's a little rusty. I don't know. My game's a little rusty. Aduh, nggak tahu ya. Permainanku sedikit karatan nih. Maksudnya apa? Maksudnya dia sudah lama nggak main tenis gitu ya. So the answer is he has not played tennis in a while. Seperti itu teman-teman. The answer is Alpha. Oke. Jadi nanti again you do need to understand the meaning before answering the question. Not only answering the question based on what you hear. Seperti itu. What you hear itu maksudnya apa? Hanya menyamakan apa yang teman-teman dengar. Oh, ini terdengar sama kayaknya dari sini. Bukan seperti itu cara jawab part A ya. Oke, kita lanjut ke part B, teman-teman ya. Bismillah, cukup sampai part C ya. Lanjut. Mana part B? Part B itu biasanya di nomor 30-an. Nah, ini teman-teman.
Oke. Kita coba cari dulu ya rekaman part B sebentar. I do need sometimes. Give me 5. Sebentar, teman-teman. Number 23. In the trend And questions will... I would have mentioned it earlier, but I was on a... possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, write in your test book. Go on to the next page. Now we will begin part B with the first conversation. Oke, ini dia. Oke, mari sebelum kita mulai part B, kita prediksi dulu ya. Dari nomor 31, kita tahu biasanya di awal-awal, kalau misalkan opsinya, oke, perhatikan ya, di sini opsinya kita tidak punya kalimat utuh. Tidak ada subjek, tidak ada verb, hanya noun phrase. Ini kemungkinan besar pertanyaannya tentang topik. Sudah di awal ya kan, di awal tuh biasanya overview question, teman-teman. Seperti yang kita tahu, overview question itu kan 5W1H tadi ya. Berarti ini nomor 31, insya Allah tentang topik. Lanjut. 32. Ini ada, her subject. Pertanyaannya tentang her subject ini berarti teman-teman ya. Apakah itu whom, social status, personality, atau role in history. Mari kita dengarkan nanti. Teman-teman silahkan cari titik poin her subject di dalam rekaman ya. Jadi, mana nih yang her subject nih? Nah, fun fact, ketika teman-teman mengerjakan part B, misalkan nomor 31, teman-teman menemukannya di awal di awal recording. Nomor 32 itu akan ada di selanjutnya. Jadi tidak akan mencari ya. Urut teman-teman cara jawabnya. Nggak boleh dari nomor 31 teman-teman langsung jawabnya 34, nggak seperti itu. Oke? Lanjut. Number 33, kita lihat. Ini sepertinya benda yang ditanyakan ya, cara seperti itu teman-teman. Nanti coba kita lihat apakah nanti ada black backlighting disebutkan atau flashbulbs gitu kan, atau time lapse atau self focus. Teman-teman tinggal dengarkan aja poin ini yang mana yang disebutkan dan hubungannya seperti apa. Oke? Lalu yang nomor 34 ini juga silakan didengarkan, oke? Nanti jika ada poin children, historical scenes, well known people, landscape, tolong teman-teman dengarkan. Part B itu tidak akan ada sinonim, teman-teman. Mirip-mirip pasti apa yang disampaikan. Jadi teman-teman mudah untuk cek poin di dalam part B. Nah, kita lihat untuk yang nomor 35 sekarang. Which major the woman will be choosing? An anthropology. Oh, sudah beda ini ya. Tadi ini masih kita bahas ini di sini sudah ada kata antropologi, teman-teman. Nah, ini berarti sudah ganti pertanyaan. Gitu caranya, teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mau predicting, sebelum percakapannya dimulai, teman-teman bisa mencoba dengan cara mencari nomor dengan tema yang sama. Kalau dilihat di nomor 35 ini sudah beda temanya. Karena tiba-tiba ada kata antropologi. Sebelumnya kita tidak membahas antropologi sama sekali. Begitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Insya Allah ini nomor 31 sampai nomor 34 saja untuk rekaman pertama. Sorry. Let's go, let's find out number 31 up to 34. Didengarkan? Oke, dan coba jawab pertanyaan nomor 31 sampai nomor 34. Let's go. Questions 31 through 34. Listen to part of a conversation between two students. Hey, Steve, got any plans for tonight? Hi, Jane. No, I don't think so. Why, got any suggestions? Bit of reprints by Julia Margaret Cameron. I would have mentioned it earlier, but I was on a waiting list for these tickets, and I wasn't sure I'd even get them. An exhibit, huh? I like such things. But I don't know who Julia... Margaret Cameron. She was a photographer in the 1800s. She's interesting to art historians in general, and students of photography in particular, because she, how should I say, changed the aesthetics of photography. What do you mean? Well, her specialty was portraits, and instead of just making a factual record of details like most photographers did, you know, just capturing what a person looked like in a dispassionate sort of way, she, like a portrait painter, was interested in capturing her subject's personality. Interesting. How did she do that? She invented a number of techniques that affected the picture. Like one of the things she did was blur images slightly by using a soft focus on the subject. That's pretty common now. Yeah, I've seen that. Who did she photograph? Famous people of her day. Alfred Lord Tennyson, Henry Wadsworth Longfellow, Charles Darwin. I don't know who else. We'll see at the exhibition. You've really piqued my curiosity. I'm going to enjoy this.
Number 31. What is the conversation mainly about? Oke, silakan teman-teman diketik aja, tapi jangan dikirim dulu ya. Saya langsung lanjut, takut teman-teman keburu lupa isinya apa tadi ya. 31, oke, diketik dulu aja, nanti sendnya di akhir-akhir. Jadi di koma-koma, dipisah begitu ya. Oke, number 31, topik ya. Lanjut, 32 sekarang. Number 32. What did Julia Margaret Cameron emphasize in her portraits? Number 33. According to the conversation, what unique photographic technique did Julia Margaret Cameron use? Number 34. What will be the subject of the pictures at the exhibit? Oke, silakan bisa sharing jawabannya dari nomor 31 sampai nomor 34 ya. Thank you. ACDC. ACDC. Oke, ADCB. Oke, kita coba lihat teman-teman ya. Dimulai dari yang pertama. Tadi pertanyaannya tentang topik. Oke, gak apa-apa, teman-teman terus jawab aja. Saya sambil membahas, oke? Yang pertama bahasanya tentang topik. Oke, kalau teman-teman perhatikan tadi dari awal ada satu nama yang disebutkan, yaitu si Julia Cameron, gitu kan? Kalau misalkan Julia Cameron yang dibahas dari awal sampai akhir, berarti pertama topiknya adalah tentang a famous photographer. Oke, the answer is alpha. Yang betul, kita lihat. Alhamdulillah banyak ya. Lanjut. 32. Her subject. Kalau nggak salah tadi pertanyaan tentang her subject ya. C. Kita ulangi dulu nomor 32 biar Hakul yakin sama pertanyaannya. Sebentar. Photographic technique did Julia out? Oopsie. Hold on. Saya ulangi nomor 32, teman-teman. Number 32. What did Julia Margaret Cameron emphasize in her portraits? Oke, apa yang ditekankan oleh Julia Cameron di dalam fotonya? Jawabannya adalah, tadi disebutkan loh ya, tadi jelas banget disebutkan, adalah her subject's personality. Oke. Jadi si Julia Margaret ini menekankan banget tentang personality dari subjek yang dia foto. Seperti itu. Sekarang nomor 33. Kalau nggak salah ini pertanyaan tentang teknik tadi ya. Sebentar. Number 33. According to the conversation, what unique photographic technique did Julia Margaret Cameron use? Oke, apa unique teknik yang digunakan Julia Cameron? Jawabannya adalah, kita lihat. Teman-teman jawab apa sih? Kepo saya. Sebentar. Oh, banyak yang delta. Number 33, the answer is betul. Delta. Self-focus ya, sip. Jadi seperti itu teman-teman caranya jawab part B ya. Harus detail. Checkpoint dengan kata-kata yang sudah disediakan di dalam opsi teman-teman. Ini opsi sudah disediakan untuk mempermudah teman-teman gitu. Jadi jangan menyulitkan diri. Gunakanlah ini semaksimal mungkin ya. Number 34 sekarang. Saya lupa nih pertanyaannya apa. Jadi mari kita ulangi ya. Number 34. 12 detik teman-teman. Number 34. What will be the subject of the pictures at the exhibit? Oke, subjeknya. Subjeknya kira-kira apa gitu ya. C, tak lihat. Teman-teman jawabannya apa di sini? Charlie. Oke, banyak yang Charlie ya. ACDC. OC. Oke, kita lihat. Jawaban yang tepat adalah yang
Charlie, well-known people, teman-teman. Jadi subjeknya si Cameron ini adalah orang-orang yang terkenal. Seperti itu. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjawab ya. Ini saya hitung sebagai practices teman-teman juga nih. Nah, sekarang kita lanjut ke part C. Oke. Nah, kita ke part C dulu. Sekarang menuju ke nomor berapa nih? 40 kayaknya part C ya. Sebentar. Saya coba cari rekamannya ya. Give me 5, teman-teman. Spider trapped inside it. In your test book, you read, "Why does the speaker recommend watching the program?" Page. Now we will begin part C with the first talk. Oke, part C with the first talk. Ini biasanya ada di nomor 40, teman-teman ya. Oke, mari kita lihat 40 sampai nomor berapa nih. Nah, ini ya. Kalau kita perhatikan nomor 40 nih ada kata-kata amber ya kan. Di sini ada kata resin. Terus di sini ada kata amber lagi. Di sini ada kata amber. 44 sudah nggak ada amber. Adanya war, perang. Berarti ini sudah beda topik. Begitu ya. Mari kita prediksi dulu nomor 40 sampai nomor 43. Nomor 40. Topik biasanya, oke? Karena ini di awal dan juga bukan subjek ya, bukan subjek, bukan kalimat yang punya subjek dan verb ya, tapi noun phrase. Berarti ini kemungkinan tentang topik. Number 41, ini ada benda teman-teman ya. Nanti coba teman-teman perhatikan nih benda mana yang disebutkan di dalam rekaman dan hubungannya apa. Supaya teman-teman ketika dapat pertanyaan itu sudah nggak jawab random, tapi sudah benar-benar tahu poinnya, begitu ya. Silahkan, tropical insect nanti tolong dengarkan kenapa gitu ya kan. Decayed leaves juga dengarkan kenapa begitu. Number 42, ada kata its. Its amber contains numerous fossils. Its amber is the most durable. Its amber is opaque. It is the site of the oldest amber deposits. Okay, I'm so sorry. Nah, di sini berarti kita ditanyakan tentang embernya, sesuatu nih ya. Its amber. Nah, nanti ini akan ada ciri-cirinya teman-teman. Coba nanti kita dengarkan ada apa dengan embernya, oke? Okay? Number 43, amber mined from the Appalachian Mountains, amber with no imperfections, amber containing organic materials, amber with no inclusions. Again, ini tentang embernya dan ciri-cirinya. Jadi mungkin ini tentang ember ya teman-teman rekamannya. Mari kita dengarkan, oke, dari sekian pertanyaan ini, yang penting kita sudah punya tujuan dan tahu seperti apa temanya secara garis besar, begitu ya. Let's go, let's find out number 40 up to number 43. Semangat teman-teman, yuk kita kerjakan ya. Nanti dijawab pertanyaannya sama kayak tadi, dibatasi koma-koma aja, jadi jangan di-send dulu, supaya teman-teman nggak lupa sama pertanyaan selanjutnya. Saya akan teruskan saja. Oke, let's go. Questions 39 through 43. Listen to a talk about amber in a biology class. Okay. I'm going to pass this piece of amber around so you can see this spider trapped inside it. It's a good example of an amber inclusion, one of the inclusions that scientists are interested in these days. This particular piece is estimated to be about 20 million years old. Please be extremely careful not to drop it. Amber shatters as easily as glass. One thing I really like about amber is its beautiful golden color. Now, how did the spider get in there? Amber is really fossilized tree resin. Lots of chunks of amber contain insects like this one, or animal parts like feathers, or even plants. Here's how it happens. The resin oozes out of a tree, and the spider or leaf gets encased in it. Over millions and millions of years, the resin hardens and fossilizes into the semi-precious stone you see here. Amber can be found in many different places around the world, but the oldest deposits are right here in the United States, in Appalachia. It's found in several other countries too, though right now scientists are most interested in amber coming from the Dominican Republic because it has a great many inclusions, something like 1 insect inclusion for every 100 pieces. One possible explanation for this is that the climate is tropical and a greater variety and number of insects thrive in the tropics than in other places. What's really interesting is that scientists are now able to recover DNA from these fossils and study the genetic material for important clues to evolution. Number 39. Why does the professor pass the amber around to the students?
Number 40. When the professor mentions glass in the talk, what point is he trying to make about amber? Number 41. What is amber derived from? Number 42. Why is the Dominican Republic an important source of amber? Number 43. What type of amber is probably the most valuable for genetic research? Oke, ternyata dari nomor 39, teman-teman. Salah saya, oke. Saya coba ulangi ya dari nomor 39. Terus teman-teman misalkan yang sudah yakin, boleh share jawabannya di dalam chat box ya. Saya ulangi dari nomor 39, I'm so sorry, nomor 39 nyelempit nih ternyata. Belum kita bahas, oke. Nomor 39 tadi pertanyaannya bagaimana, kenapa gitu ya, si profesor itu membagikan embernya. Nah ini, coba kita dengarkan lagi. Number 39. Number 40. The genetic material for important clues to evolution. Number 39. Why does the professor pass the amber around to the students? Okay. Why does the professor pass the amber around the class to the students? Oke, itu ya nomor 39. Lanjut ya ke nomor yang lain. Maaf teman-teman. Number 40. When the professor mentions glass in the talk, what point is he trying to make about amber? Number 41. What is amber derived from? Number 42. Why is the Dominican Republic an important source of amber? Oke, itu ya. Ada lagi? Sudah sepertinya. Oke. Number 43. What type of amber is probably the most valuable for genetic research? Nah, the most valuable for genetic research. Silakan teman-teman share jawabannya di dalam kolom komentar. Number 39 up to number 43. Berarti ada berapa itu? 5 pertanyaan. Oke, monggo silahkan teman-teman. Thank you. Wah, sudah ada beberapa jawaban yang masuk. Good job. Nggak apa-apa salah ya. Kita di sini kan practice. We have a discussion here. Gak ada yang dinilai juga teman-teman. Ini coba men-challenge yourself. Kira-kira jawabanku udah benar belum ya? Gitu. Aku udah bisa paham belum ya tentang part C kayak gitu kan? Oke, thank you. Alright, terima kasih teman-teman sudah menjawab. Oke, sekarang mari kita koreksi ya. Dari nomor 39, enggak apa, tetap aja jawab sambil kita tetap bahas ya. Nomor 39. Oke, number 39. Tadi pertanyaannya adalah kenapa si profesor itu membagikan ember ke siswa? Jawabannya adalah yang bravo. So they can examine its contents. Jadi supaya para siswa bisa mengeksamin, bisa meneliti apa yang ada di dalam ember. Kalau teman-teman tahu ember, anak biologi biasanya, ember itu adalah fosil. Seperti yang disampaikan di rekaman tadi, it's a fossilized tree resin gitu ya. Jadi getah pohon yang sudah terfosiliasi menjadi fosil ya. Nah, itu namanya ember, teman-teman. Begitu. Oke, lanjut. Number 40. Saya ulangi pertanyaan untuk number 40 ya. Why? What's like one insect in... Number 40. When the professor mentions glass in the talk,
What point is he trying to make about amber? Oke, tadi si profesor sempat ngomong glass ya, tentang embernya. Apa maksudnya glass di ember ini? Jawabannya adalah yang delta. How easily amber can break. Jadi tadi si profesor itu bilang, what is it? Extremely careful not to drop it ya. Soalnya si amber ini shatters as easily as glass. Jadi dia itu gampang pecah sama seperti kaca. So the answer is delta untuk number 40. Adakah yang betul? Coba saya scan. Oh, ada, alhamdulillah. Baik ya. Number 41. Kita lanjut. Number 41. What is amber derived from? What is amber derived from? Amber itu dari apa? Oke, kita lihat ya. Tropical insects? Oke. Ada yang Bravo, ada yang Charlie. Jawabannya adalah yang Charlie. Dia berasal dari getah pohon, teman-teman ya. Tree resin. Oke, hati-hati ya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa amber ini berasal dari tree resin, getah pohon. Lanjut, number 42 sekarang. Benar ya, berarti harus fokus pada detail yang sudah disampaikan di opsi. Muncul soalnya teman-teman di dalam. Number 42. Why is the Dominican Republic an important source of amber? Oke, kenapa nih Dominican Republic itu an important source untuk amber? Sangat penting untuk sumber amber ini tadi. Kenapa teman-teman? Nomor 42. Oke, jawabannya adalah betul, alfa. Ih, suka deh. Betul, jawabannya adalah alfa, teman-teman ya. Jadi si Dominican Republic ini menawarkan ya numerous genetic inside the embers gitu. Jadi makin banyak isinya embers itu. Karena tadi seperti yang kita tahu ember itu berisi macam-macam. Ada tumbuhan, ada serangga yang tidak sengaja tertrap atau terjebak getah pohonnya seperti itu, teman-teman. The last but not least, number 43. Ayo kita kerjakan. Yang jawab anak IPA. Number 43. What type of amber is probably the most valuable for genetic research? Oke, yang paling valuable, amber yang mana untuk genetic research, teman-teman? Oke, Alpha, Charlie. Oke. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Amber containing organic material. Jadi kalau embernya mengandung organic material seperti tumbuhan sama serangga tadi, itu makin bagus untuk genetic research ya, seperti itu. Jadi apa? Genetic research, mencari apa? Penelitian tentang keturunan itu tentunya genetik ya. Gen, untuk gen seperti itu. Oke, that's all about part C, teman-teman ya. Alhamdulillah kita bisa membahas part A, part B, dan part C, teman-teman. Nah, sekarang sebentar, saya tanya adminnya. Kak admin, ini kira-kira waktunya kurang berapa menit, Kak admin? Halo, Kak admin? Ya? Ya, waktunya kurang berapa menit, Kak admin? Ini kurang 5 menit lagi, Miss. Oh, kurang 5 menit lagi. Oke, saya bahas part A dulu. Ini absennya ditanyakan Kak admin sana. Oh, oke. Oke. Saya sambil lalu membahas yang part A ya, untuk 5 menit penutupan teman-teman, satu aja tentang part A, oke? Kita bahas yang nomor 11 deh, nih. No one was interested in the discussion. Politics is a sensitive topic. The woman is not being serious. People avoided discussing politics. Nah, kalau kita perhatikan di sini, untuk nomor 11 teman-teman ya, temanya adalah tentang politics, teman-teman. Ada apa dengan politik ini ya? Mari kita dengarkan nomor 11. Sebentar, saya cari dulu rekamannya ya. Number 7. Number 7 ini. Tunggu. Give me 5. Number 12. Kelewat. Nah, ini dia.
What does the man mean? Tunggu sebentar. My game's a little rusty. Strong feelings about politics. My game's a little rusty. Oke, ini number 11 teman-teman ya. Ingat topiknya adalah tentang politics. Ini sebagai penutupan. Teman-teman sambil pemanasan juga, oke? Coba nomor 11 sambil dijawab ya. Kira-kira ada apa dengan politics-nya ini? Let's go, let's find out number 11. Number 11. So, what did you think about the discussion at lunch? I didn't realize people have such strong feelings about politics. Are you kidding? That subject always touches a nerve. What does the man mean? What does the man mean? Nah, si cowok tadi ngomong apa? Coba, ada yang mau jawab? Nomor 11 silahkan ditaruh di kolom chat teman-teman. Sebagai penutupan. Oke, bravo, bravo, Charlie. Alpha, Delta, bravo. Oke. Jawabannya untuk nomor 11 adalah yang bravo, teman-teman. Bravo for bravo ya. Politics is a sensitive topic. Karena tadi si cowok bilang politik it touches a nerve gitu ya. Jadi kalau touches a nerve itu maksudnya it is sensitive. Makanya tadi discussion-nya sangat menggebu-gebu gitu ya. Oke, so the answer is bravo. Absennya sudah ada di kolom chat itu ya, Kak? Tak kopikan dulu. Nih, saya kopikan lagi, silakan teman-teman diisi absennya ya. Seperti itu teman-teman untuk pembahasan kita hari ini untuk part A, part B, dan part C-nya. Alhamdulillah ya, pembahasan hari ini lancar. Semoga itu bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan listening test, oke? Dan semoga tips-tips yang saya berikan bisa juga mempermudah teman-teman dalam mengerjakan. Seperti itu. So if you do need more explanation about it, jangan lupa untuk ikuti kelas kita ya. Besok masih ada kelas kita lanjutan nih. Nanti teman-teman silahkan ikuti dan jangan lupa juga untuk selalu practicing listening ya. Jangan lupa practice is a need for listening. Tanpa practice teman-teman tidak akan bisa lancar dalam mengerjakan listening. Okay? So thank you so much for today everyone. Thank you so much for having me. We'll see you when I see you. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay happy, stay healthy everyone. Waalaikumsalam. Thank you, warahmatullahi Miss. wabarakatuh. Sama-sama. Thank you, Miss Uci. Thank you. Okay, Untuk anytime. teman-teman jangan lupa isi Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Dan untuk teman-teman yang Thank you, Miss. tinggal, nanti ada recordingnya. Nanti di-share melalui grup Telegram. Terima kasih. Oke. Jangan lupa teman-teman ya untuk absen ya. Untuk isi presensi di dalam kolom